Tetap jaga kesehatan ginjalnya, tetap ikuti anjuran dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Healthies. Senang sekali rasanya saya Syaputri Indra Dewi kembali lagi menyapa Sobat Healthies dalam program Talk and Caring. Tak lupa juga kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita diberikan kelancaran dari awal hingga akhir Ramadan. Dan semoga nantinya di Ramadan berikutnya kita dapat berjumpa kembali. Nah Sobat Healthies, kita juga akan sama-sama belajar untuk lebih mencintai dan lebih care terhadap diri kita dan kesehatan kita. Nah, karena investasi terbesar dari hidup kita adalah kesehatan yang nantinya akan bermanfaat di usia senja. Sehubungan dengan itu, kami juga akan membahas mengenai Hari Ginjal Sedunia atau World Kidney Day yang diperingati setiap tanggal 14 Maret dengan tema Kesehatan Ginjal untuk Semua, meningkatkan pemerataan akses pelayanan dan praktik pengobatan yang optimal. Kalau begitu langsung saja kita sapa narasumber kami yang sudah hadir di studio podcast pada hari ini. For information, beliau juga merupakan satu-satunya dokter spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi di Rumah Sakit Tajuddin Khalid Makassar. Dr. Melda Tesi, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Bu. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya, dok? Sehat? Baik, sehat. Alhamdulillah. Dok, saya sangat senang banget, so excited banget karena dokter bisa bergabung bersama kami di tengah kesibukan dokter. Karena kami tahu bahwa dokter itu memiliki kesibukan yang sangat-sangat padat, tapi menyempatkan hadir di studio podcast untuk berbagi ilmu tidak hanya kami dan juga tim podcast, tapi juga seluruh Sobat Healthies. Nah, tentang pentingnya kesehatan. Tapi sebelum kita membahas lebih pertanyaan-pertanyaan lain, kita juga akan membahas dulu, bisa dokter jelaskan mengenai tema Hari Ginjal Sedunia untuk tahun ini dan tujuan diperingatinya sebagai Hari Ginjal Sedunia. Ya, jadi untuk tahun 2024 ini temanya kesehatan ginjal untuk semua. Jadi ini mengingatkan semua masyarakat maupun tenaga kesehatan, baik yang bergelut di bidang ginjal maupun yang bukan, bahwa bagaimana ginjal itu penting untuk kesehatan dan bagaimana memudahkan akses bagi masyarakat untuk pelayanan kesehatan khususnya untuk bagian ginjal. Oke, nah kemudian dokter, dengan tema kesehatan ginjal untuk semua, meningkatkan pemerataan akses pelayanan dan praktik pengobatan yang optimal, itu maksudnya seperti apa, dokter? Jadi mulai dari pencegahan, bagaimana supaya masyarakat itu bisa tetap sehat dengan ginjal yang sehat. Lalu kalaupun sudah sakit, bagaimana memberikan perawatan atau pengobatan yang terbaik untuk kesehatan ginjalnya dan mencegah komplikasi dan segala macamnya. Oke, membahas dokter mengenai kesehatan ginjal, kenapa kita harus menjaga kesehatan ginjal itu sangat penting, dan seperti apa fungsi ginjal untuk tubuh manusia? Ya. Menjaga kesehatan ginjal itu sangat penting, terutama karena ginjal sebenarnya salah satu organ tubuh, alat tubuh kita yang sangat vital. Tugasnya itu adalah terutama untuk mengeluarkan zat-zat sisa atau cairan yang sudah kita tidak butuhkan. Jadi istilahnya seperti pembuangan gitu. Kalau seperti di usus, kalau kita makan, ada kotoran yang dihasilkan, ampas-ampasnya, sisa-sisanya yang tidak kita butuhkan itu keluar lewat kotoran kita. Begitu juga dengan apa yang kita makan, kita minum, ada juga yang dikeluarkan lewat air kencing. Nah, itu tugas ginjal untuk mengeluarkannya sehingga zat-zat sisa itu tidak numpuk dalam darah. Begitu, karena kalau numpuk dalam darah akan menyebabkan berbagai macam komplikasi. Terus ada juga fungsi yang sangat penting yang kedua, yaitu untuk menghasilkan sel-sel darah merah. Untuk menghasilkan sel darah merah. Jadi ginjal itu menghasilkan suatu hormon, di mana hormon ini akan membantu produksi sel-sel darah merah, sehingga pasien bisa terjaga HB-nya, kalau kita biasa bilang hemoglobin, itu berkisar 12 sampai 14 kalau orangnya sehat. Tapi
Tapi kalau mulai ada gangguan ginjal, biasanya otomatis akan turun. Itu sih yang paling penting ya, duanya. Berarti kedua ini harus dipahami betul ya dokter ya, tentang pentingnya untuk mencegah gangguan ginjal pada diri kita. Betul. Oke, dokter Merda, selain itu untuk mendeteksi sejak dini ya dok ya, terjadinya gangguan ginjal, apa saja tanda ataupun gejala yang biasanya dialami oleh tubuh manusia? Ya, kalau masih dini, masih awal, seringkali tidak terdeteksi. Oke. Jadi harus periksa laboratorium. Pemeriksaan lab, ya, pemeriksaan laboratorium untuk memeriksa beberapa penanda yang menunjukkan fungsi ginjal mulai terganggu, yaitu bila ada racun-racun atau toksin-toksin yang harusnya keluar, yang saya bilang tadi, zat-zat sisa yang harusnya keluar lewat air kencing, itu tidak keluar karena ginjal sudah mulai terganggu. Maka dia mulai pelan-pelan mulai numpuk dalam darah. Nah, itu sudah menandakan ada gangguan fungsi ginjal. Kalau sudah berat, makanya mulailah timbul berbagai macam gejala. Jadi makanya kalau pasien, orang atau masyarakat tidak pernah check up, kadang-kadang tidak tahu kalau ginjalnya itu mulai terganggu. Biasanya seringkali yang kita temukan itu masyarakat atau pasien yang masuk ke rumah sakit itu sudah dalam keadaan berat, baru ada gejala, baru mau ke rumah sakit, baru ketahuan ada gangguan fungsi ginjal atau sudah masuk gagal ginjal. Oke dok. Gitu. Nah dengan begitu, apakah bisa menggerogoti organ tubuh lainnya dokter? Bisa. Paling sering itu jantung. Oke. Jadi masalah ginjal bisa menyebabkan gangguan jantung, sedangkan gangguan jantung sendiri juga bisa mempengaruhi fungsi ginjal. Dan komplikasi di organ lain itu biasanya seperti stroke di pembuluh darah otak. Oke. Gitu. Oke, nah keluhan apa saja dokter yang paling sering dokter dapati setiap pasien berobat ke Rumah Sakit Tajudin Halid? Kalau pasiennya sudah masuk ke tahap gagal ginjal, biasanya sudah mulai muncul keluhan. Paling sering itu lemas. Lemas? Ya, lemas, terus bengkak, tidak kuat beraktivitas, cepat capek, sesak napas, ada yang mual muntah, ada yang gatal seluruh badan begitu, walaupun sepertinya tidak ada masalah di kulitnya tapi perasaannya selalu gatal. Ya. Mulai yang lebih berat itu kalau misalnya sudah mulai ada gangguan kesadaran. Jadi pasien seperti kontaknya itu tidak terlalu bagus, dipanggil tidak terlalu nyaut, diajak bicara tidak terlalu nyambung, seperti itu. Sampai yang terburuk biasanya sudah masuk ke dalam koma. Koma dok ya? Iya. Oke. Kalau kita membahas dengan koma itu berapa lama baru sadar dok? Kalau itu penyebabnya murni karena gagal ginjalnya, itu biasanya karena racun yang harusnya keluar lewat air kencing itu sudah tidak bisa keluar lagi, numpuk dalam darah. Itulah yang sampai mempengaruhi ke otaknya dan yang membuat gangguan kesadaran. Nah, itu harus dikeluarkan. Kalau bisa ditangani lebih cepat, racunnya dikeluarkan lebih cepat, kesadarannya moga-moga sih bisa pulih, walaupun butuh waktu. Oke dok, berarti itu sekitar prevalensi ya dok ya dari faktor risiko dari penyakit gagal ginjal tersebut. Ya, itu komplikasi istilahnya. Komplikasi dari penyakit gagal ginjalnya itu. Oke, baik. Nah, penyakit itu Sobat Healthies tidak pernah mengenal usia. Jadi kita itu harus lebih teliti dalam memilih dan mengkonsumsi jenis makanan yang akan masuk ke dalam tubuh kita ya dokter ya. Nah, di tengah gempuran banyaknya sekali makanan siap saji seperti junk food yang beredar di kalangan masyarakat. Apa saja tips dokter untuk memilih makanan sehat, bergizi untuk masuk ke dalam tubuh kita dan tidak mempengaruhi gangguan ginjal? Ya, kalau pasien masyarakatnya masih sehat ya, orangnya masih sehat, yang penting makan itu harus yang seimbang. Seimbang. Ya, jadi harus ada sumber kalorinya, sumber proteinnya, sumber lemaknya, vitaminnya, dan di situ ada seratnya juga masuk ya, sehingga semuanya seimbang. Yang tidak bagus itu kalau sesuatu yang terlalu berlebihan. Kalau sudah masuk ke gangguan fungsi ginjal itu lain lagi bicaranya. Yang tadinya orang sehat boleh makan bebas, yang penting sehat begitu. Tapi kalau sudah mulai gangguan ginjal itu beberapa makanan, jenis makanan itu harus dibatasi. Tergantung dari tingkat keparahan dari gagal ginjalnya, gangguan fungsi ginjalnya. Semakin parah semakin dibatasi. Yaitu yang paling penting adalah yang sumber protein. Protein. Ya, karena sumber protein itu kalau kita makan itu paling besar dikeluarkannya itu
ampas-ampasnya, sisanya itu paling besar tuh dikeluarkan lewat kencing. Air kencing. Ya. Jadi begitu ginjal sudah terganggu, tapi asupan atau intake protein kita tidak dibatasi, maka akan numpuk dalam darah. Begitu. Oke. Nah, Dok, penyakit gangguan gagal ginjal ini biasanya paling sering didapati usia anak-anak atau orang tua, Dokter? Kalau anak-anak itu ada juga ya penyakit ginjal pada anak, walaupun penyebabnya seringkali beda. Kalau orang tua dengan dewasa, jadi kalau anak-anak itu banyak yang misalnya autoimun, ya penyakit autoimun gitu. Tapi kalau orang dewasa biasanya paling besar itu penyebabnya baik di Indonesia maupun di seluruh dunia itu diabetes, penyakit kencing manis orang bilang ya, diabetes, lalu hipertensi, tekanan darah tinggi, atau misalnya ada infeksi saluran kemih, saluran kencing yang berulang, ada batu di saluran kencing, ada kista yang banyak di ginjal, itu penyakit turunan. Lalu bisa juga autoimun yang baru bermanifestasi pada saat dia dewasa. Jadi mungkin autoimunnya waktu dia anak-anak dialami, nanti gangguan ginjalnya nanti dewasa baru muncul. Bisa juga seperti itu. Oke, jadi butuh proses untuk bagaimana penyakit itu bisa menggerogoti dari penyakit ya, Dok ya. Ya, ini kalau yang kita bicarakan sebenarnya adalah penyakit ginjal kronis ya. Jadi perlangsungannya pelan-pelan. Oke. Nah, yang paling banyak. Dokter, untuk mendeteksi terjadinya sampai gangguan ginjal kronis itu seperti apa sih, Dok? Ya itu tadi saya bilang periksa darah. Periksa darah, selalu cek. Harus check up. Jadi saya anjurkan kepada semua masyarakat ya yang masih merasa sehat. Kadang-kadang kita merasa sehat karena kita tidak pernah periksa, ya. Jadi kalau sudah umur 40 tahun minimal itu ada check up lengkap gitu, sehingga kita tahu status kesehatan saya seperti apa sih. Kalau masih dalam keadaan sehat ya bisa setahun sekali periksa lengkap gitu, termasuk fungsi ginjal, fungsi hati, kolesterol, asam urat, misalnya seperti itu, gula, kadar gula ya. Tapi kalau misalnya kita sudah tahu kita ini diabetes yang sudah lama bertahun-tahun, atau hipertensi yang sudah bertahun-tahun, atau kita pernah diketahui ada batu di saluran kencing, sebaiknya kita lebih sering untuk periksa fungsi ginjalnya. Jangan sampai sudah masuk gagal ginjal baru ketahuan. Karena namanya juga penyakit ginjal kronis, ini ada tahapannya, ada stadiumnya begitu, ada kelas-kelasnya, dari mulai kelas 1 yang paling ringan maupun normal ya, sampai ke kelas 5, di mana kelas 5 atau stadium 5 ini yang kita sudah mulai sarankan untuk cuci darah. Oke, berarti dengan kata lain gangguan ginjal ini bisa berdampak nantinya pada cuci darah ya, Dok ya, HD ya? Iya, jadi cuci darah namanya sih sebenarnya terapi pengganti ginjal. Itu biasanya kalau sudah masuk ke stadium 5 yang sudah terminal, sudah tahap akhir. Ya, sebenarnya terapi pengganti ginjal bukan cuma cuci darah. Jadi ada 3 macam. Ya, cuci darah ada 2. Yang satu lewat mesin, pakai mesin yang harus ke rumah sakit. Lalu yang kedua lewat perut yang namanya CAPD. Terus model yang ketiga itu cangkok ginjal, yang kita bilang cangkok ginjal, transplantasi ginjal. Itu terapi pengganti ginjal 3 macam itu. Oke, nah Dok, membahas tentang penderita HD ya Dok ya, cuci darah ya Dok. Kira-kira orang yang menderita HD ini bisa berpuasa, Dokter? Nah, kalau pasien yang cuci darah itu sebenarnya kalau di luar waktu cuci darahnya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Cuman setahu saya kalau dalam agama Islam ya, kalau puasa yang benar itu tidak boleh ada yang masuk maupun keluar dari tubuhnya. Sedangkan kalau proses cuci darah itu ada yang masuk dan ada yang keluar, ya, cairan cuci darahnya itu masuk, dan racun-racunnya itu juga keluar lewat proses cuci darah itu. Jadi biar walaupun pasiennya merasa mampu, tapi mungkin tidak sah juga puasanya pada hari dia cuci darah. Tapi pada hari dia di luar cuci darahnya, maksudnya misalnya hari ini jadwal cuci darahnya, besok dia mau puasa, sepanjang dia sehat, dia merasa kuat, dia tahu batas kemampuannya sampai kapan, sampai bagaimana, ya boleh saja. Tapi juga tetap dengan mempertimbangkan misalnya pada waktu buka puasa, karena biasanya kalau orang sehat buka puasa segala macam dimakan dan diminum gitu, maksudnya kan ada rasa
senang juga, sudah melewati, ada juga rasa lapar, rasa haus. Nah, pasien cuci darah tetap saja cairan jangan sampai berlebihan, atau apa yang dimakan itu juga tetap harus diperhatikan, karena biar bagaimana ginjalnya sudah terganggu fungsinya. Iya. Berarti tidak sama lagi dengan orang yang sehat. Oh iya, berarti asupan gizi sangat menunjang ya, Dok ya. Betul, sangat perlu diperhatikan. Oke. Nah, tadi dokter sempat menyinggung mengenai cuci darah atau yang biasa disebut dengan CAPD di rumah ya, Dok ya. Mungkin bisa dokter jelaskan bagaimana secara lebih detail ataupun memudahkan pasien HD untuk melakukan CAPD di rumah, dokter. Nah, cuci darah itu ada dua macam ya, yang saya bilang tadi lewat mesin dan lewat perut. Yang biasanya sering kita lihat itu yang lewat mesin. Jadi pasien memang harus datang rutin ke rumah sakit 2 atau 3 kali seminggu untuk dilakukan proses cuci darahnya, karena mesinnya hanya ada di rumah sakit. Yang kedua itu lewat perut. Itu dimasukkan satu namanya kateter Tenkov, dimasukkan ke dalam selaput perutnya, sehingga proses cuci darahnya itu dilakukan oleh selaput atau lapisan yang ada di dinding perut pasien tersebut sendiri, di dalam perutnya. Jadi prosesnya terjadi dalam dirinya sendiri, tapi dia harus melakukan penggantian cairan 4 kali sehari. Jadi cairannya masuk di perut itu sekitar 1,5 atau 2 liter, masuk, nanti dibiarkan 4 jam, dikeluarkan lagi, dimasukkan lagi cairan yang baru. Cairan baru itulah yang berfungsi menarik racun-racunnya segala macam. Kalau prosesnya lancar, pasiennya tidak perlu ke rumah sakit. Cukup di rumah aja. Cukup di rumah saja, mengganti cairan dengan disiplin, dengan bersih, begitu, menjaga kebersihan. Oke, Dok, untuk CAP-nya tadi kan ada alat yang dokter sebutkan. Apakah alat itu nantinya akan berproses terhadap tubuh manusia itu lebih cepat dibandingkan langsung melakukan HD di rumah sakit, Dok? Jadi untuk menentukan apakah pasien ini harus HD yang pakai mesin, hemodialisis, ataukah CAPD, itu singkatan dari Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis. Jadi cuci darah yang lewat perut tadi, itu memang ada beberapa persyaratan, dan dokter yang harus menilai, menentukan ini cocok atau tidak, terus ditawarkan ke pasiennya, ini mau yang mana gitu. Ini lebih cocok ke CAPD, bersedia atau tidak, tapi dijelaskan prosesnya seperti apa. Kadang-kadang pasien juga tidak berani, merasa ngeri juga mereka kalau mengingat harus mengganti cairan sendiri 4 kali sehari. Dia bilang, di mana saya harus ganti cairan, siapa yang akan bantu saya, ya seperti itu. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan sendiri. Terus kalau misalnya pasiennya dalam kondisi yang tidak terlalu bagus, biasanya kita mulai dengan HD dulu. Karena biar bagaimana untuk cepat melakukannya, biasanya kita mulai dengan HD, cuci darah lewat mesin. Oke. Nah, tadi juga sempat dokter menjelaskan mengenai pertimbangan-pertimbangan ya, Dok ya. Pertimbangan apa saja dokter untuk pasien CAPD di rumah? Jadi pertama itu pasti pertimbangan medis. Ya. Ini pasien memang dalam keadaan stabil, bisa CAPD. Kita mau kita usulkan ke pasien, kita edukasi, kita jelaskan prosesnya, resikonya, apa yang harus dia lakukan, dan sebagainya. Terus tawarkan ke pasiennya bersedia atau tidak. Karena kalau CAPD ini pasiennya itu harus bisa melakukan sendiri. Namanya dia juga ambulatori. Jadi dia terus-menerus, tapi dia harus mandiri melakukannya. Jadi tidak tergantung dengan dokter atau perawat yang ada di unit HD. Mereka cuma datang untuk ambil cairan atau kontrol, atau ada alat yang diganti, tapi sehari-hari melakukan penggantian cairan itu sendiri. Nah, ada pasien-pasien yang misalnya sudah tua, sudah matanya sudah tidak bisa lihat, tangan juga sudah gemetar-gemetar, takut melakukan sesuatu, jatuh barang-barangnya. Nah, itu biasanya kita tidak menganjurkan. Kalaupun mau, harus ada orang yang mendampingi, yang bisa melakukan penggantian cairan itu 4 kali sehari di rumah atau di mana gitu, dengan pasien. Jadi misalnya anaknya atau saudaranya atau menantunya atau cucunya yang bisa mendampingi pasien 1 kali 24 jam. Karena kalau pasiennya tidak bisa mengganti cairan sendiri, lalu tidak ada orang yang bisa menggantikan cairannya, maka itu tidak akan berhasil, malah berbahaya juga bagi pasiennya. Jadi tidak bisa sampai pendampingnya itu
Mama saya mau liburan dulu 1 minggu cuti, saya juga lelah, Mama ganti cairan sendiri, padahal mamanya tidak bisa ngapa-ngapain. Nah itu juga susah. Oke. Begitu. Dok, apa ya dampak yang ditimbulkan oleh pasien yang melakukan HD? HD kalau cuci darah lewat mesin. Yes. Memang terapi ini walaupun penting dan ini tetap juga harus ada resikonya yang harus kita sampaikan ke pasien. Pasien yang kondisinya tidak terlalu bagus, misalnya dalam keadaan shock, tekanan darahnya tidak terlalu bagus ya, agak rendah ya dok. Ya, tekanan darahnya rendah. Itu kita harus lakukan hati-hati karena pada saat dilakukan cuci darah lewat mesin itu bisa saja tekanan darahnya turun, sehingga pada saat itu kita lakukan pemberian cairan segala macam. Kalau tidak berhasil ya cuci darahnya saat itu harus kita hentikan. Itu untuk HD ya dok ya. Untuk Sedangkan HD. yang untuk CAPD? Kalau CAPD itu paling sering kalau pasiennya tidak bisa menjaga kebersihan, ya infeksi. Infeksi ya dok. Karena berbagaimana kan dia melakukan sendiri di rumah. Waktu ganti cairan itu ada yang jatuh, dibiarkan, tidak diganti, kotor segala macam, lupa cuci tangan, lupa pakai masker, lupa nutup pintu atau jendela, ada binatang apa segala, itu pasti resiko infeksi itu besar. Berarti benar-benar harus steril banget ya dok ya? Ya, bukan steril sih tapi bersih. Bersih banget ya. Oke. Nah selain itu dokter, sejauh ini mungkin juga Sobat Healthies pengen tahu ya, dokter bersama dengan tim ini untuk memberikan edukasi terhadap pasien yang berkunjung di Rumah Sakit Tajudin Halid, terkhusus untuk pasien HD. Maksudnya sosialisasi. Mungkin ada penyeluhan yang dokter lakukan bersama dengan tim. Ya biasanya ada. Ada, oke. Jadi tergantung, kalau misalnya kayak WKD gitu biasanya, atau ada acara-acara HUT rumah sakit biasanya kita lakukan, baik itu untuk pasien HD maupun untuk masyarakat, pasien-pasien yang lain misalnya yang kebetulan datang ke poli. Ya. Oke, nah terakhir dokter ya, pertanyaan saya, apa harapan dokter untuk semua Sobat Healthies untuk tetap menjaga kesehatannya itu, karena investasi paling penting ya dok ya, dan juga untuk pasien yang sedang menjalani pengobatan HD di Rumah Sakit Tajudin Halid. Silakan dokter. Ya, buat masyarakat yang masih sehat atau masih merasa sehat, kesehatan ginjal tuh harus dijaga. Karena kita tahu ginjal itu hanya salah satu dampak dari banyak penyakit yang lain, seperti tadi sudah saya sebutkan, diabetes, hipertensi, infeksi saluran kencing dan lain-lain. Nah, maka kalau kita punya penyakit itu, maka itu semua harus tertangani dengan baik supaya ke depannya jangan sampai ginjal kita juga terdampak akibat penyakit-penyakit itu. Sedangkan untuk pasien-pasien yang orang-orang yang sudah menjalani cuci darah, baik itu cuci darah lewat mesin HD ataupun CAPD, tetap jaga kesehatan ginjalnya, tetap ikuti anjuran dokter, makannya tetap dijaga, jangan bolos-bolos cuci darahnya seperti ke sekolah begitu ya, tetap harus rutin dengan jadwal yang dianjurkan oleh dokter. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih banyak dokter sudah bergabung bersama kami, dan juga sebagai informasi penutup kami, mungkin juga ada keluarga ataupun kerabat yang ingin berobat di unit layanan HD, silakan langsung ke Geraha Lili lantai 2 Rumah Sakit Tajudin Halid. Untuk jadwal polinya sendiri kami melayani setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat. Oke, terima kasih banyak dokter untuk ilmu yang telah dibagikan kepada Sobat Healthies tentunya, dan juga tim podcast pada hari ini. Semoga dokter selalu diberikan kesehatan untuk menjalankan aktivitasnya dan juga seluruh agenda lainnya. Semoga podcast hari ini juga dapat bermanfaat untuk Sobat Healthies. Akhir kata, saya Syaputri Indra Dewi mewakili seluruh tim podcast mengundur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa lagi dengan tema-tema menarik lainnya. Dadah.